Baik, terima kasih kepada dosen yang terhormat sudah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari mini riset kami. Di sini kami kelompok 1 membawakan judul dengan analisis hubungan kerjasama negara Inggris dan Indonesia dalam konteks global. Adapun dari anggota dari kelompok 1 ini ada saya sendiri Raymond Siregar, ada Putri, Awanda Nasution, ada Aulia Wardani, ada Siska Marbun, dan ada juga Hartanti Simamora. Langsung saja kita kepada pembahasannya, di mana pada bab pertama ini akan dipaparkan rekan saya yaitu saudari Putri. Kepada saudari Putri saya persilakan. Diam ya sih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai bab 1 pendahuluan, di mana yang pertama ada latar belakang. Jadi, setiap negara-negara pada dasarnya berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan kerjasama antar negara akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh negara tersebut. Salah satu negara yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia adalah Inggris. Melihat perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, kerjasama antara Indonesia dan Inggris telah berkembang dan membuka peluang-peluang kerjasama baru antara kedua negara dalam konteks global. Selanjutnya di sini kami membuat rumusan masalah yang dimana ada pertama, bagaimana penerapan kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam bidang perdagangan berdasarkan MOU yang telah disepakati. Yang kedua, apa yang menjadi kepentingan Indonesia dan Inggris dalam melakukan kerjasama dalam konteks global. Dan yang terakhir ada bagaimana prospek kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Inggris dalam global. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat kita uraikan, maka tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui penerapan kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam bidang perdagangan berdasarkan MOU yang telah disepakati. Selanjutnya untuk mengetahui kepentingan Indonesia dan Inggris dalam melakukan kerjasama dalam konteks global. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui prospek kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Inggris dalam konteks global. Di mana di sini ada manfaat penelitian terdiri manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Baiklah, Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Putri yang sudah memaparkan pada bab pertama. Selanjutnya kita ke bab kedua dan dilanjutkan nanti pada bab 3 akan dipaparkan rekan kita saudari Aulia. Kepada saudari Aulia dipersilakan. Baik, dalam kajian teoris tersebut ada yang namanya yaitu kerjasama internasional, di mana kerjasama internasional pada dasarnya adalah suatu negara akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, dan salah satu cara yang tepat yakni dalam membangun hubungan suatu kerjasama dengan negara lain yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pada umumnya, kerjasama ini disebut dengan kerjasama internasional, di mana merupakan kerjasama dalam bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang berdasarkan pada politik luar negeri dari masing-masing negara. Yang kedua ada kajian teori dari kepentingan nasional, di mana konsep kepentingan nasional ini merupakan sikap yang diambil oleh suatu negara dalam sistem internasional yang merupakan kunci utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri, yang diartikan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara. Kemudian penelitian yang relevan, di sini kita mengambil penelitian oleh Munatama
dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik Cina dan Indonesia dalam masa kepemimpinan Joko Widodo. Yang kedua, penelitian Monardi dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Diplomasi Perdagangan Indonesia dalam Global Value Chains Produk Industri Kreatif Studi Kasus Sentra Pengaji Sepatu Kulit Kelurahan Cibadut. Yang ketiga, penelitian Afresian dan kawan-kawan dengan judul Kerjasama Selatan dan Triangular sebagai instrumen peningkatan peran Indonesia di tingkat global. Kemudian dalam kerangka berpikir yang kami paparkan yaitu dengan peluang kerjasama negara maju dan negara berkembang dalam konteks global seperti Inggris dan Indonesia, di mana dalam peluang tersebut akan menjadi strategi dengan menindaklanjuti strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian dari rencana tersebut maka dilakukannya implementasi atau pelaksanaan kerjasama tersebut, dan dalam pelaksanaan tersebut ditariklah analisis hubungan dari kerjasama dari negara maju dan negara berkembang dalam konteks global. Kemudian yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian dengan jenis penelitian mengacu pada sifat-sifat penelitian kualitatif dan deskripsi, yang artinya bahwa peneliti melakukan penelitian mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan hubungan kerjasama negara Inggris dan Indonesia dalam konteks global. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yang mana penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan data-data sekunder dan menganalisis data secara kualitatif. Kemudian teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia Wardani sudah memaparkan pada bab 2 dan bab 3. Selanjutnya pada inti dari hasil dari penelitian kami ini pada bab 4 hasil dan pembahasan akan dipaparkan rekan kita yaitu Saudari Siska. Kepada Saudari Siska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian kami yaitu pada dasarnya suatu negara akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Untuk mencapai kebutuhan nasional tersebut, maka salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan membangun suatu hubungan kerjasama dengan negara lain yang bersifat bilateral maupun multilateral. Nah, hubungan kerjasama Indonesia dan Inggris telah dilaksanakan seiring dengan potensi ekonomi kedua negara tersebut. Inggris adalah salah satu mitra strategis Indonesia di Eropa dengan harapan kedua negara dapat mempererat kerjasama dan mengoptimalkan potensi ekonomi kedua negara. Nah, berikut ini ada beberapa hubungan kerjasama negara Inggris dan Indonesia dalam konteks global. Di antaranya yang pertama yaitu perdagangan. Nah, negara Inggris dan Indonesia memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan pertukaran berbagai produk dan jasa. Kedua negara saling mengimpor dan mengekspor barang untuk memperluas pasar global. Negara Inggris dan Indonesia mengambil tindakan untuk meningkatkan potensi perdagangan yang sangat besar di antara kedua negara. Hal tersebut ditandai dengan kesepakatan nota kesepahaman tingkat perdagangan bilateral. Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-52 Inggris yang sekurangnya 30 posisi lebih rendah dari kemungkinan potensi sebenarnya. Indonesia dan Inggris telah sepakat bahwa ada potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan, dan hal tersebut akan mengubah peringkat ini. Nah, yang selanjutnya ada di bidang teknologi dan inovasi, di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Kemenristek BRIN sepakat menjalin kerjasama bilateral dengan pemerintah negara Inggris dan dalam sektor riset dan inovasi. Kedua negara saling berbagi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Yang ketiga ada di bidang pendidikan, di mana memaksimalkan proses pembelajaran siswa dan mahasiswa dan membekali mereka dengan keterampilan yang sesuai dengan standar maritim global serta permintaan pasar. Tenaga kerja merupakan tujuan kunci dari kemitraan baru dalam mengembangkan keterampilan, yaitu program Skill for
Prosperity di Indonesia atau SFP Indonesia, dan yang terakhir yaitu dalam bidang keberlanjutan lingkungan, di mana Inggris dan Indonesia bekerja sama dalam bidang keberlanjutan dan lingkungan untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dan Inggris atau UK melalui The Foreign. Berdasarkan poin-poin analisis kerjasama negara Inggris dan Indonesia dalam konteks global, akan membantu memperkuat posisi kedua negara, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan masyarakat kedua negara tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siska yang sudah memaparkan dari hasil pembahasan. Maka di sini kami kelompok 1 menarik kesimpulan, yaitu hubungan kerjasama Indonesia dan Inggris telah dilaksanakan seiring dengan potensi ekonomi kedua negara. Inggris adalah salah satu mitra strategis Indonesia di Eropa dengan harapan kedua negara dapat mempererat kerjasama dan mengoptimalkan potensi ekonomi kedua negara. Dalam hal ini, hubungan kerjasama negara Inggris dan Indonesia dalam konteks global mencakup dalam perdagangan, teknologi dan inovasi, pendidikan, serta keberlanjutan dan lingkungan. Maka dengan ini, kerjasama tersebut akan membantu memperkuat posisi kedua negara, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat kedua negara. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memaparkan dan hasil dari penelitian kami. Dan di sini kami kelompok 1 sudah selesai memaparkannya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen yang sudah memberikan kami waktu. Mungkin sampai di sinilah kami dari kelompok 1 memaparkan dari hasil penelitian ini. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang, mohon maaf. Kami mengucapkan salam sejahtera untuk kita. Sekian dan terima kasih.